bolehkah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Bahkan beberapa perumahan hari kemerdekaannya belum sampai, di awal Agustus sudah mulai ada perlombaan-perlombaan guna memeriahkan. Bahkan dari RT, dari RW sudah mengirim surat rumah ke rumah, mengirim pesan ke setiap grup WA bahwa jangan lupa mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Bahkan ini bisa bernilai ibadah kalau yang kita lakukan mulai dari mengadakan perlombaan, mengibarkan merah putih di depan rumah, kalau kita meniatkan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Salah satu dalilnya adalah ayat yang sering kita hafal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, hendaknya engkau meriahkan, hendaknya engkau umumkan, hendaknya engkau memberitakan. Itulah dalil jamaah sekalian, kalau kita mendapat nikmat dari Allah, apapun nikmatnya, kita selalu mengadakan walimah. Apa itu walimah? Ada orang mau berangkat umroh, disebutnya walimah safar. Orang mau berangkat haji, ngadakan walimah safar. Istrinya hamil, walimatul hamli. Anaknya menikah, walimatul urus. Kemudian apa lagi? Anaknya khitan, walimatul khitan. Walimah itu apa? Jangan sampai kita sering mengucapkan, tapi tidak paham maknanya apa. Sama seperti waktu bulan Ramadan lalu, kita singgung, kita sering mengucapkan takjil. Ternyata kita anggap selama ini takjil itu gorengan. Kita menganggap selama ini takjil itu kue. Padahal jauh dari yang kita pahami. Walimah itu wejangan, hidangan, makan-makan bahasa sederhananya. Makan-makan sebagai bentuk rasa syukur dari sahibul bait. Karena berangkat umroh itu adalah nikmat, maka ngadakan walimah sebagai bentuk syukur. Karena khitan itu adalah nikmat, maka kita adakan syukuran. Karena pernikahan itu nikmat, maka kita ngadakan walimah pernikahan. Istri hamil itu juga nikmat dari Allah, karunia dari Allah, maka kita ngadakan walimahan, syukuran. Sama, nikmat yang terbesar bagi kita masyarakat Indonesia adalah nikmat kemerdekaan yang patut kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri. Kenapa? Dengan kemerdekaan itu kita bisa leluasa beribadah. Tidak dijaga, tidak diintimidasi, tidak diganggu. Termasuk duduknya kita pada malam hari ini di majelis ilmu. Ini bisa kita lakukan karena kita merdeka. Karena kita merdeka. Kalau zaman dulu jangankan duduk di majelis ilmu, kita sekolah saja dibatasi. Maka syukur tak terhingga kepada Allah. Dengan cara apa? Walimah juga. Tapi walimahnya melibatkan banyak warga. Masing-masing rumah iuran, ditunggu infak sedekahnya, ditunggu kontribusinya, ngadakan perlombaan sebagai wujud kekompakan dan perjuangan. Boleh. Bahkan dalam hadis Nabi, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Tahaddus bin ni'mah, mensyiarkan nikmah, mengabarkan nikmat, makan-makan, bahasa kitanya, itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah sebagai bentuk kekufuran kepada Allah. Namun jamaah, ya termasuk diantaranya kemarin walimah mobil baru itu,
Juga salah satu rasa syukur kepada Allah. Tapi jamaah, jangan sampai seperti perayaan-perayaan yang lainnya, misalnya perayaan hari lahir, ulang tahun misalnya. Rasulullah merayakan ulang tahun, merayakan. Itulah mengapa kita sunnah hari ini puasa di hari Senin. Kenapa? Itu hari lahir Nabi. Apa pelajarannya? Merayakan ulang tahun itu boleh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Tapi ingat, jangan kita merayakan ulang tahun itu sebagai bentuk syukur kepada Allah, tapi cara merayakannya ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Misalnya, ayo dinyalakan dulu lilinnya. Sebelum ditiup, pejamkan mata dulu, berdoa. Dia yang menyalakan, dia pula yang meniup. Setelah itu nanti kita tak selesai tiup trompet. Kalau perlu nanti kuenya dilempar ke yang ulang tahun. Mubazir, itu semuanya rasa syukur kepada Allah, tapi dilakukan dengan cara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Menjadi hilang berkahnya. Menjadi rusak kemuliaannya. Sama dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita makan-makan antar warga, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, itu ibadah. Kita mengadakan perlombaan yang memupuk silaturahim, kekompakan, persaudaraan, persatuan, itu ibadah. Tapi kadang-kadang kita campur aduk dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat.